A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat bikers yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di gedung AD Primer ini, yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagai bentuk kebaikan bertujuan untuk bisa saling menziarahi, saling bersilaturahmi dalam wadah Muslim Biker Indonesia, yang mudah-mudahan para bikers ini betul-betul paham bahwa Islam itu adalah solusi. Bahasa Allah dalam Al-Quran itu kan orang beriman yang dipanggil untuk menyempurnakan Islamnya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam dengan menyeluruh. Maknanya syariat Islam ini enggak mungkin bisa dilakukan secara menyeluruh kecuali sama orang beriman. Maka ketika banyak tawaran-tawaran syariat yang tak berujung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mempertontonkan iman yang dipertanyakan. Kita enggak butuh Islam model baru. Kita butuh Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tersentuh dengan kabar Nabi 14 abad yang lalu. Nabi dulu pernah ngomong loh bro. Kata Rasul bahwa yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir. Walakinnakum gusa ka gusai sail. Itu 14 abad yang lalu loh. Di hadapan para sahabat yang agamanya enggak diragukan. Nabi kasih bocoran, dekat sudah masanya kata Rasul. 14 abad dibilang dekat. Gimana sekarang kita merasa lebih dekat lagi dengan kehancuran tersebut. Bahkan sudah mulai masuk kita. Tapi bukan berarti kita pasrah. Ya kalau gitu kita nyantai aja kalau bakal hancur mak. Enggak begitu bahasanya. Ini bocoran Rasul supaya kita paham. Ada masa di mana nanti kalian akan digiring seperti digiring ke meja makan, paling gampang. Giring orang ke meja makan paling gampang. Tanya no Alpin, ya, kok di kondangan Bin, silakan dicicipi, semua langsung. Paling gampang nyuruh makan ini. Sampai sahabat bilang, wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, emang kita sedikit. Sampai segitu gampangnya digiring kayak ngegiring ke meja makan. Kata Nabi lah, yauma idzin antum katsir. Saat itu kalian banyak dan terbukti banyak.
Walakinnakum gusa ka gusai sail. Tapi banyaknya kalian kayak buih di lautan. Kelihatannya plat cuma kaleng kan begitu tadi. Kelihatannya Islam cuma dipertanyakan Islamnya. Mereka mempertontonkan Islam model baru. Islam yang enggak dibawa sama Rasul. Islam yang kalau bisa bukan dari Arab katanya begitu. Nusantara. Ya. Terjadi Islam yang pengen menghapus kalimat-kalimat kafir dalam Quran, betul. Lalu terus buat apa ada ayat yang mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah yang bilang pokoknya ahlul kitab musyrik itu masuk kategori kafir. Kehapus lagi nih ayat urusannya. Enggak, kita pertahanin tuh ayat. Karena memang Islam sudah merupakan solusi. Kita harus yakin gitu loh. Allah merdekakan negeri ini kan karena Islam yang berjuang. Makanya sepakat orang dulu mengatakan atas berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Kita mau menghilangkan rahmat. Ya enggak bisa. Bagaimana mau mendatangkan kemuliaan? Ayatnya sudah baku. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Bukankah berkah akan datang ketika iman ini rata? Ketika Islam ini sampai, berkah datang. Sekarang orang pengen merusak Islam, pengen menghancurkan agama. Oh ya nggak bisa, hilang keberkahan. Terus gimana Ustaz supaya kita nggak maju mundur Ustaz? Ini kita belajar nih. Makanya ulama bikin beberapa tingkatan supaya kita nggak maju mundur nih. Tingkatan yang pertama kata ulama, Anda harus pintar mengikat diri dengan Tuhan yang menciptakan Anda. Orang Arab bilang, kata ulama istilahnya ini al-musyaratah. Tolong. Kalau Anda memang mengaku sebagai hamba Allah, akidah Anda seperti apa? Kita sering bahas akidah, cuma ketika ditanya apa itu akidah bingung. Akidah itu at-tausiku bil quwwah. Ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Anda makhluk tercipta, harus kenal siapa yang mencipta. Itu namanya musyaratah, ikat diri Anda dengan itu. Kenapa? Karena Anda butuh Allah. Orang kalau nggak butuh Allah, bahaya nih orang. Kan Allah yang ciptakan dia. Allah hanya mengatakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Ini jaminan Allah. Kenapa kita nggak yakin? Habis banyak yang Anda minta nggak diturutin, Tat. Katanya Allah ngejamin, kok kayak minta nggak diturutin. Ntar dulu, prosedurnya sampai nggak? Kalau cuma sekedar minta, siapa juga bisa minta. Tapi kalau minta ke orang yang dia nggak paham kan rusak. Banyak orang minta ke Allah, tapi ketika ditanya siapa Allah bingung. Banyak. Makanya coba ikat diri Anda dengan Allah, buat sebuah hubungan. Karena hidup ini kan ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sementara kita ini makhluk yang dinamakan manusia, tempatnya salah dan dosa. Nabi hanya mengatakan bahwa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang manusia terhalang kemudahan berbentuk rezeki dari Allah karena maksiat yang dia lakukan. Karena kita kan kolektor dosa. Ada ya dosa yang kita kumpulin tiap hari. Ini kan menandakan kita makhluk yang lemah. Nah, terhalang bantuan rezeki Allah ini karena dosa yang kita lakukan. Makanya jangan kata kita, lawang Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf Nabi berani berkata wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Nabi loh. Aku nggak pernah merasa nggak bersalah. Makanya kadang-kadang orang mikir salahnya apa Cat? Ya au. Kita tahu juga kagak dengan masalah saya apa. Itu merasanya gimana? Saya kayak nggak punya salah Tat. Perasaan udah 6 bulan nggak berdosa. Oh Masya Allah. Nomor telepon berapa ya? Berteman sama orang nggak berdosa. Bohonglah, pasti berbuat dosa. Jangan Anda menganggap bahwa Anda nggak berdosa dihukum. Enggak,
Allah nggak pernah salah kalau bicara hukuman. Allah tahu semua yang kau perbuat. Kalaupun kau diuji sama Allah bukan karena kebencian. Kan Nabi yang bilang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta sama satu kaum, orang per orang pun Allah uji. Kan lambang cinta. Ya Allah Ustaz, kayaknya Allah gak demen banget sama saya Tat. Diuji mulu saya Tat. Yang begini kita jerumusin aja. Emang Allah gak demen, pulang gitu ya. Allah demen sama situ makanya diuji. Kayak Allah cinta sama negeri ini Indonesia. Makanya anak bangsa jangan jadi benci sama negeri ini. Kita tontonin aja nih aki-aki yang macam-macam di atas nih. Yang bilang Islam Nusantara, liatin. Yang bilang gak boleh ngomong kafir, liatin berapa lama lagi sih umurnya pada. Semoga dikasih hidayah sama Allah, betul lah. Kalau enggak di sliding malaikat nih urusannya begini. Heran. Tinggal negakin syariat susah bener. Ini kan rakyat udah makin pinter. Jadi kita kayak nonton film karton, betul nih. Ini banyak penjahat karton di atas, betul. Masya Allah. Ya. Harusnya kita berilmu. Allah datangkan Islam sebagai solusi. Sampai Nabi yang mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu kemudahan. Hidup ini kan ujian. Yang namanya ujian pasti ada jawabannya, ada penyelesaiannya. Allah cuma kasih bayangan wa may yattaqi la yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dikembalikan pada fitrah Allah ciptakan kita untuk beribadah, selesai urusan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kamu konsisten saja dalam ibadah. Makin bagus ibadah yang kau lakukan, kan semua ibadah ujungnya apa? La'alakum tattaqun. Kamu jadi orang yang bertakwa karena ibadah. Kalau kamu sudah bertakwa, kan ayat masuk At-Talaq tadi. Wa may yattaqi la yaj'al lahu makhrajan. Takwamu itulah yang membuat Allah berikan solusi. Cuma tolong kitanya jangan jadi muslim yang kaleng-kaleng tadi. Karena Allah akan jamin, dan jaminan Allah itu pasti. Allah hanya mengatakan wa ma lizzalimina min ansar. Yang Allah tidak akan pernah tolong orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat zalim. Bisa gak kita menjadi bangsa yang tidak berbuat zalim? Kalaupun terjadi keburukan di atas sana, marah manusiawi, cuma kontrol diri. Jangan terpancing. Gara-gara emosi kepancing kita menggibah pemerintah dari sosial media, ngapain, gak ada untungnya. Robah dong dengan tangan, gak bakal bisa. Lisan gak didengar, doa jangan putus. Karena biar bagaimana kita punya senjata. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nah doa ini diterima kalau ada musyaratah tadi. Ikatan yang kuat antara diri kita dengan Allah. Tolong dong, yuk disiplin diri anak bangsa. Sahabat-sahabat bikers. Dalam wadah Muslim Biker Indonesia ini saatnya kita perdalam tentang pemahaman kita akan Allah. Jangan sampai status kita cuma Islam, cuma ringan kayak buih di lautan. Jangan. Ya, sampai nggak apa rukun Islam, nggak apa rukun iman. Masuk ke YouTube makin rusak aja dah Islam. Saya lagi pegel kemarin dikasih tahu itu ada anak-anak sekolah ditanya rukun Islam pada bingung saat. Giliran yang bisa nggak di-up, yang nggak bisa di-up, ini penyakit nih. Ya, kadang-kadang di kita begitu tuh. Susah ya, keburukan sengaja diekspos. Teman-temannya yang memanfaatkan sosial media bukan pada tempatnya. Akhirnya kerugian, orang melihat yang minor bukan yang mayornya. Padahal yang baik masih banyak, tapi yang difokuskan sama yang nggak baik yang sedikit. Masya Allah. Tolong musyaratah, ikat yang kuat dirimu dengan Allah. Yang kedua, kalau sudah terikat karena kamu mengenal Allah dengan cara yang benar, ya, kamu harus membuat sebuah islah, pengawasan diri antara diri kamu dengan Allah. Ini yang dibilang muraqabah. Apa? Muraqabah. Muraqabah itu kan taqarruban ilallah. Pengawasannya apa? Ketahuilah
bahwa setiap ibadah dalam Islam ini akan merubah orang yang beribadah menjadi lebih baik. Ya wajarlah kalau anak kecil dibangunin subuh ngambek, cemberut bangun tidur, karena dia nggak tahu doa bangun tidur. Kalaupun hafal nggak ngerti arti. Ingat ya masih kecil kita dibangunin sama orang tua kita cemberut, subuh. Ya sih ya Allah gitu ya. Melek atu-atu. Susah banget emaknya ngeluh, ya Allah Tet, anak saya susah bangun pagi Tet. Gimana cara anak bangun pagi cepat saatnya? Ya bangunin. Udah Ustaz, udah. Cuma susah banget Ustaz, Masya Allah. Karena anak mah pasti bangun pagi. Bayi mana yang gak bangun pagi, betul? Semua bayi bangun pagi. Yang udah punya bayi tahu kan? Yang belum buru-buru lelet bener sih ente pada. Nungguin Dajjal turun. Ya ini udah mau akhir zaman nih, ya buru-buru. Ya bayi itu pasti kalau pagi bangun, nggak ada yang nggak bangun. Bayi semua bangun. Cuma kadang-kadang emaknya nggak mau pusing, dicelupin susu lagi, cep. Merem lagi tuh bayi. Udah nggak bangun. Tahu udah gede dia susah bangun baru ngeluh, Tat, anak saya susah bangun, abu. Ya. Ibu sendiri yang bikin dia merem mulu. Iya, susah Tat. Sebenarnya permasalahannya ini anak karena nggak tahu manfaat subuh, itu aja permasalahannya. Ya yang pertama dia nggak tahu manfaat subuh dan memang dia nggak mampu. Kenapa? Karena nggak layak bangun. Anak kan 8 jam satu hari tidurnya. Ini belum 8 jam udah dibangunin yang merengut. Dan dia nggak paham doa yang ketiga. Padahal kalau dia paham doa kan apa doa bangun tidur? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalimat alhamdulillah itu kan dibaca dengan senyum, betul? Makanya orang kalau tidur dibangunin, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Enggak ada alhamdulillah. Antum dapat fulus, alhamdulillah. Enggak ada alhamdulillah. Diomongin sama orang Arab. Alhamdulillah itu senyum. Ya suruh bangun pagi dengan kenapa? Karena dikasih berkah pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi sampai kalau kita istiqomah menjadi umat beliau. Enggak ada orang yang nolak bangun pagi kalau paham. Makanya kan tugas kita memberikan pemahaman supaya dia mantap. Tujuannya apa? Supaya dia terlindungi dengan ibadah di pagi hari. Ini kalau kata Rasul kalau mereka tahu pahala sholat subuh berjamaah, merangkak kalau perlu mereka berjalan. Karena nggak paham. Makanya maju mundur, kadang rajin kadang enggak. Karena nggak paham. Coba awasi diri dengan ilmu. Karena nggak mungkin kita beragama tanpa ilmu. Ini pentingnya ilmu nih, supaya kita nggak mundur dalam keyakinan gitu loh. Ya. Kitanya yang harus tahu dengan belajar apa? Belajar sejarah orang-orang terdahulu. Sama dengan anak bangsa jangan kurangi cinta sama Indonesia. Kenapa? Karena negeri ini merdeka karena banyak ulama dulunya. Dan kita bangga sebagai bangsa. Apapun yang terjadi di zaman sekarang ini, jangan mengulangi rasa kita dengan negeri ini. Terus semangat untuk memuliakan negeri ini. Berpikir memberi bukan mengambil. Berpikirnya seperti itu. Muraqabah. Dia pahami semua ritual ibadah yang menjadi solusi. Bahwa setiap ibadah itu mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Dia yakin. Ya, terlindungi darahnya, hartanya, kehormatan. Karena syahadat yang dia pahami dengan benar. Makin ingin terlindungi, makin dia perdalam syahadat. Orang harusnya kalau makin dalam tentang syahadat, makin yakin fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Harusnya Anda jangan takut. Waduh, kayaknya saya bakal dibantai sama asing dan asing. Enggak bakal. Emang enggak ada Allah. Allah yang bilang, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku kata Allah, perang melawan aku. Masa kita enggak yakin sih?
Gimana supaya yakin? Ya tadi perdalam syahadat. Diulang-ulang, pelajari, datang ke kajian, tarik gas motormu. Temui para guru-guru kita. Sudah saatnya kita mendatangi guru, bukan guru yang dipanggil sono sini, bukan. Kita datengin. Ada berkah di balik perjalanan kita. Karena bahasanya man salaka torikon. Salaka torikon antum tamsi ya akhi. Allah sudah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah ciptakan bumi ini sudah mudah buat kamu manusia. Famsu fi manakibiha, berjalanlah. Bukan ngundang orang tua, datengin orang tua, adab, akhlak. Ayo, di waktu-waktu senggang kita, ayo kumpul kita. Jangan cuma sekedar tabligh akbar, kajian rutin. Pahami, karena kita butuh agama dengan cara yang betul. Perdalam syahadat, ima kita memahami tentang asyhadu alla ilaha illallahnya atau Muhammad Rasulullahnya. Perdalam, karena efek akan terasa, kau akan tenang, merasa terlindungi. Makin dalam, kamu tidak akan pernah mau menghayalkan korupsi. Kenapa? Karena Islam yang Anda pahami ini menghapus pencurian. Ini kalau yang di atas pejabat pada korupsi kurang kajian, itu doang masalahnya. Kurang kajian, yang ada perdebatan mulu. Padahal nabinya bilang, kata Nabi apa? Inni zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin rumah di pinggir sorga buat orang yang menjauhkan perdebatan. Sengaja dibikin acara. Kayak ngeledek Tuhan nih lama-lama ya. Lihatin aja dah, lihatin dah ya. Nah kalau buat orang yang sudah kajian kan sampai. Terus kita mau diem aja Ustaz, yang suruh diem siapa? Perdebatan bukan dipertontonkan, bukan bicara kalah menang, bukan. Allah ciptakan dua tangan bukan buat baku hantam. Buat saling bersalaman, saling mendoakan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Boleh klub motornya apa aja, silakan, ada liga. Tapi wadahnya Muslim Biker Indonesia, ada wadah. Dengan bahasa Islam para biker ngerti, ternyata syariat ini rahmatan lil alamin. Enggak harus kita duduk di mobil saja, jalan kaki saja. Bahkan para bikers pun bisa masuk surga. Cuma gara-gara helm, betul. Kenapa pakai helm? Ya kan Allah ciptakan pala ini kan sempurna. Kesempurnaan kan mesti dijaga. Makanya saya beli helm bagusan dikit, standar SNI dah. Ya kalau masalah harga tergantung kemampuan, paling enggak ada usaha dah. Nah, semoga Allah jaga kepala ini, wasilahnya helm. Surga tuh begitu aja tuh. Lampu merah berhenti, apa berhenti bro, kan enggak ada polisi. Iya kan ada pahalanya. Dulu bener. Hijau jalan, kuning jalan, merah jalan dulu. Kalau sekarang bener dah, enggak ada. Merah tuh berhenti. Orang lagi merah aja nggak sholat, kan gitu ya. Lama pahamnya. Berhenti. Kuning ya jalan cuman pelan-pelan. Ini enggak, kuning malah ngebut, takut merah begitu katanya. Kalau yang berilmu kan tuh urusan lampu merah aja tuh pahalanya 3 tuh. Masya Allah, safety-nya jelas-jelas ya, pahala. Ya motor jangan ada yang bodong dah. Ya ngaji motor bodong gimana sih? Nggak usah angkat tangan. Ya. Kita pengen nih bener-bener nih ya. Karena memang nanti ada pahala yang banyak gitu loh. Oh iya ya, bisa-bisa. Dikasih kemudahan. Dulu memang nggak ada motor, pakai kuda, pakai keledai, pakai onta. Sekarang kan ada kuda besi, betul ya? Silakan. Tapi bukan buat sombong-sombongan. Ya, jangan mentang-mentang punya fulus main CC gede aja dibeli iron jogrok di garasi itu motor, mubazir. Ya, jadi kayak handphone canggih, aplikasinya banyak nggak ada yang kepake, mubazir. Mendingan Symbian, betul? Jadul-jadul deh Symbian. Yang penting gak ada yang mubazir bro ya. Ya,
Dia berusaha untuk mengawasi diri lah. Dia merasa susah banget ngindarin dosa. Ibnu Qayyim udah bilang, idza kunta hasadka dzunub fadaha wa in sita falyastanis. Itu bahasa Ibnu Qayyim tuh. Bukan pegal sama orang dia, emang kenyataannya begitu. Jadi diingetin susah paham, Ibnu Qayyim bilang begini, idza kunta hasadka dzunub fadaha. Kalau kamu udah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Kamu yang tahu loh, enaknya hidup tanpa dosa. Kayak begini nih, kita di luar kajian kan macam-macam nih kerjaannya. Sekarang kita 2 jam aja istirahat sama dosa nih. Gitu kan. Nanti rasain nih pulang kajian beda rasanya. Orang kalau dapat ilmu ya dari majelis taklim kita datang, beda rasanya sama pulang dari pasar, beda. Karena memang ilmu mendatangkan kecerahan dalam hati kita. Ilmu ini menyehatkan badan. Orang yang menuntut ilmu Allah akan berikan keberkahan banyak dalam hidupnya. Iya. Maka ketika dia tahu kok dia terus berbuat dosa, formulanya apa yang bisa menghindari dosa? Dia di rumah aja. Emang di rumah nggak berdosa? Jones nggak pengen berdosa, tat, nggak pengen berzina, pengennya nikah, tat, bagus. Terus kalau udah nikah nggak berzina? Banyak yang udah berumah tangga berzina. Kalau cuma alasan yuridul afaf, ya ilahi rabbi. Bukan. Tapi ditawarkan sama Allah dengan bahasa apa? Sholat. Sholat. Kita kalau lihat teman-teman kita di negeri Arab sana, sebandel-bandel orang Arab di negeri Arab, itu sholat loh. Yang mereka tahu tuh azan sholat. Jadi kalau azan di mana aja mereka berhenti, itu mobil berhenti. Mereka sholat. Ngelihat masjid, mereka ke masjid karena afdol. Nggak ada masjid, mereka sholat. Itu mobil, motor jadi sutroh dia. Ya, jangan antum terjemahkan orang kalau nggak di masjid terus dibilang nggak bener lah, entar dulu ya. Kita ini bersyukur tinggal di Indonesia loh, masjid paling gampang. Nanti satu waktu antum tinggal di Malaysia aja susah loh masjid. Singapura apalagi. Walaupun banyak orang Islamnya, kita bersyukur tinggal di Indonesia loh. Belok mana aja ada masjid. Berhenti di mana aja ada aja musola, ada aja gampang. Makanya musuh-musuh Islam ini lagi pengen berusaha membuat mega metropolitan yang masjidnya agak susah kita cari. Gak usah jauh-jauh dah, kita di SCBD aja sini. Kita nanya sama satpam, Pak, masjid mana? Allahu alam, begitu susah sana. Kalinya ada muter jauh bener, agak susah kita. Jadi kita kangen masa-masa dulu di mana masjid itu gampang mulai kita berhenti ya. Iya, lagi berusaha dibikin kayak begituan tuh. Nah, ini yang kita nggak pengen karena kita berharap kalau pemerintah yang akan datang mudah-mudahan siapapun yang terangkat nanti. Karena kita nggak bisa ngiring orang untuk memilih orang-orang tertentu ya. Itu sih sudah kembali pada kedewasaan Anda lah. Anda paham lah masa 4 dipajang nggak paham yang mana kan begitu ya. Kita berharap siapapun yang terangkat nanti tolonglah berpikir rakyat ini butuh kemudahan dalam sholat. Kenapa? Karena sholat kata Allah, Tuhan yang mengangkat kamu jadi presiden, bilang sholat itu untuk orang beriman, tanha anil faksa wal mungkar. Kalau pengen rakyat ini nggak menggibah presiden dalam sosmed maupun langsung, menghujat mencaci maki, tolong perhatiin sholat rakyat. Insya Allah kalau sudah betul sholatnya, jaminannya mutu loh. Sholat tanha anil faksa wal mungkar. Buat kita juga disiplin dirinya begitu. Dan jangan maju mundur, harus maju terus dan yakin. Apalagi anak-anak muda harus yakin itu gemuruh kumandang azan itu. Hayya 'alas shalah. Nyok kita sholat. Hayya 'alal falah. Kita sukses. Tanamkan dalam hati kita, tak ada kesuksesan tanpa sholat. Bikers gak usah malu-malu kalau bakal repot cari masjid. Nabi sudah bilang, ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Ya, dan kita sih bersyukur di negeri kita sih kita nggak bingung, nggak usah pakai sutrohnya motor. Kalau kemarin betul di Malaysia sengaja saya masukkan ke YouTube juga itu karena teman-teman di Malaysia agak susah cari masjid.
Ada cuma jauh-jauh gitu ya. Saya cuma reading sama teman-teman di Johor kemarin ya. Sahabat-sahabat Banafe yang menyaksikan ya. Sengaja kita pertontonkan kalau bikers itu mudah sekali untuk berwudu. Biasa kan kita kalau mau naik motor atau berkendaraan apapun itu berwudu lah. Pakai kaos kaki yang menutup mata kaki atau pakai sepatu boot. Sehingga kalau antum batal itu ya Allah sebotol air mineral ini bisa buat 3 orang wudu. Mudah sekali. Mashul khuf. Antum dapat kemudahan, dapat pahala sunnah mashul khuf. Ya, kemudian antum bisa menjadikan kendaraan antum sebagai sutroh sholat. Ya, sholat pakai sepatu emang boleh. Dari zaman dulu sholat pakai sepatu. Zaman modern masjid pakai keramik. Jangan pakai sepatu, kesian marbot. Betul nggak? Makanya saya sering bilang sama teman-teman Muslim Baker ada tabung touring gitu loh. Kalau dadakan-dadakan tuh berat. Kalau nanti ada 12 bulan ini ada beberapa program touring, antum ikutin nih kayak anak mau ikut yang satu ini deh. Yuk kita bikin tabung. Saya sih berharap nanti antum bisa reading bareng-bareng kita ini ada beberapa kegiatan nih yang kita bisa praktekin nih. Ya, sehingga tambah ilmu. Karena ketika banyak orang yang nggak suka motor menganggap remeh para bikers. Kajian gue pakai motor gitu ya. Ini yang suujuan yang nggak bisa naik motor biasa begitu tuh. Dia nggak tahu nikmatnya naik motor ya. Ya dia banyak sekali pelajaran gitu loh yang bisa kita praktekkan sehingga kita tahu siapapun kita ini butuh sholat. Dan sholat itu betul seperti iklannya tanha anil faksa wal mungkar. Ini muraqabah. Pendekatan diri kita kepada Allah dengan sholat. Dan kalau sudah bicara sholat kita butuh kajian rutin. Ada Ustadz Aldi, ada Ustadz Firdaus Sanusi, ada beberapa Ustadz lainnya. Ustadz Safik yang siap membantu di Muslim Baker Indonesia. Antum bertanya tentang bab sholat. Astagfirullah. 1 rakaat sholat disaksikan 730 lebih hadis yang sahih. Kebayang tidak tuh? Berarti kita butuh majelis dong. Butuh. Kita bicara niat, bicara takbir, bicara macam-macam kita akan bicara nanti. Nggak bisa kalau kita nggak belajar. Tujuannya apa? Supaya dapat keindahan dan kenikmatan sholat. Sampai Bilal tuh seneng banget sama sholat. Sahabat mana yang nggak suka sama sholat? Sampai ada sholat khauf. Ketika perang sholat. Kita sibuk enggak, sholat mulur. Orang suka salah penerjemahannya itu. Iya. Kemarin di Majelis Syekh Ibrahim di Madinah itu. Ya, saya bawa jamban dan saya duduk mendengarkan nasihat beliau itu. Penekanan dari beliau itu adalah kalau yang namanya sholat dimanapun kau dengar azan berarti sholat. Bahkan Nabi mengatakan idza uqimatis sholah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan tak ada lagi yang lain kecuali sholat ikut imam. Ikut imam. Orang baru hijrah jangan sholat sendiri dengan imam. Lawang belum bagus bacaan sholat sendiri. Gimana sholat mau ngefek? Sholat kok kayak gak ngefek. Sebelah udah hijrah. Ya iyalah. Iqra 2 belum bener. Mendingan ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Kata yang perempuan, untung kita perempuan, sholat di rumah. Kan rumah lebih baik ketimbang masjid buat perempuan, betul gak? Betul, itu pun kalau bacaan perempuan bagus. Ini bacaan belum bagus, hafalan boro-boro. Main nyampein hadis rumah lebih baik, entar dulu. Sholat berkait dengan bacaan, niat, rukun dan syaratnya, betul? Bukan cuma masalah tempat. Betul, rumah lebih baik buat perempuan ketimbang masjid kalau bacaannya bagus. Nah ini kalau Iqra 2 aja gak hatam-hatam, dia baca ayat bosan sendiri. Inna atoina qul huwallahu wal asri, inna atoina qul huwallahu asri. Kali betul bacaan tajwidnya masih mending, ini boro-boro rapi. Mendingan jadikan imam sebagai yang diikuti. Ini orang suka salah paham nih. Pengen mempraktekkan hukum sementara dia belum layak berhukum. Mendingan ittabi'u, ikutin. Wala tabtadi'u, jangan bikin yang baru. Faqad kufitum, agama telah sempurna. Supaya apa?
supaya kau dapat meyakinkan dirimu bahwa Allah enggak bohong. Inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Salat ini bikin si pelakunya enggak berbuat keji dan mungkar. Harusnya begitu. Muraqabah. Zakat yang dia keluarkan juga begitu. Betul-betul yang namanya zakat, sodako, infak ini Masya Allah bukti keberkahan dalam hidup. Karena Allah yang mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan Allah yang bakal ganti. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Makanya dibilang as-sodaqatu tudiul bala, sedekah ini nolak bala. Ya, kalau hidup ini pengen ada pembaharuan ya jangan banyak ngetem tuh barang di rumah. Ini tahun bakal beli baju baru. Nah itu yang lama kasih orang. Bagi-bagi. Terserah dah. Jangan ditampung. Kayak di badan. Ya kira-kira habis makan malam lepas aja dulu pagi. Masukin yang baru. Kalau ditampung semua nyeret perut. Urusannya betul. Ya memang begitu. As-shadaqatu tudi'ul bala. Masya Allah. Dia gemar bersedekah. Puasa juga sama. Nah ini bulan Rajab nih Tat, pas bener nih Tat. Nah apalagi masalah puasa Rajab Tat, dari kemarin nanyanya ini mulu. Udah dibilang Rajab emang bulan Allah, ibadah apapun di bulan Rajab ini diakumulasikan pahalanya, cuma jumlahnya Allah yang tahu. Tapi kalau Anda bicara puasa Rajab, Anda butuh contoh. Karena secara ilmiah tak ada satu hadis pun yang memerintahkan puasa Rajab atau melarang puasa Rajab. Nggak ada yang khusus. Ulama berkhilaf di situ. Dan ternyata nggak ada yang sahih. Tapi ulama nggak ada yang menyalahkan kalau Anda pengen beribadah di bulan Rajab. Silakan Senin Kemis di bulan Rajab. Silakan Ayyamul Bid. Silakan puasa 3 hari. Silakan puasa Daud. Yang nggak mampu puasa beribadah dengan cara yang lain. Bersedekah, bersilaturahmi, baca Quran, hatamkan Quran, datang ke majelis taklim, ziarahi orang-orang yang masih hidup keluarga kita, ziarah kubur, temui yang sudah mati di di pemakaman, doakan mereka. Zurul kubur tudzakirukumul maut. Ini bulan Rajab tepat kalau mau pahalanya jelas. Bukan bulan Roah, ini bulan Roah. Sa'ban pada ziarah. Ramadan lebih afdol ketimbang Sya'ban, bukan Sawal pada ziarah. Ini kita kadang-kadang suka bikin-bikin yang baru. Ya padahal ziarah kubur di hari-hari yang Allah akumulasikan pahalanya. Masya Allah. Yuk puasa, perbanyak puasa. Puasa baik buat kita. Umroh haji pun sama. Ayo bismillah. Insya Allah kita juga akan bikin di Muslim Baker Indonesia nanti akan bikin lagi reading Mekah Madinah, bahkan nanti sampai ke Madian Saleh, Taif dan beberapa tempat kita bisa reading bareng nanti insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi kalau yang mau ya sudah MBI buka aja tabung reading Mekah Madinah nanti. Saya sih berharap nanti kita bisa kajian di Uhud, kita kajian di Badar, kita bisa kajian di Taif, kita bisa kajian di Madian Saleh. Bahkan saya dengar kemarin ngobrol sama orang Saudinya, kita akan bikin tenda di gurun untuk kajian di sana nanti insya Allah dengan para bikers di sana. Masya Allah ya. Ayo dong kita bisa bertebaran di muka bumi ini membaca ayat-ayat yang tersirat dan yang tersurat. Masya Allah. Ya, supaya kita tahu kita butuh muraqabah. Yang ketiga, al-mujahadah. Supaya kita ini nggak maju mundur dalam keagamaan kita, kita ini butuh jahadah. Juhdu, al-mujahadah yakni orang yang bersungguh-sungguh. Dalam Quran dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam aturan main kita kata Allah, kan kuberikan hidayah, petunjuk. Dan kita butuh petunjuk. Petunjuk yang paling utama ya Quran. Lawang perintahnya ikra bukan ihfaz. Baca bukan hafal. Walaupun nanti ada hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang menghafal Quran. Anak-anak yang menghafal Quran akan mengangkat derajat orang tuanya, diberikan pakaian, diberikan mahkota, ada bab tersendiri. Tapi kan dalilnya ikra. Apa arti ikra? Baca. Kenapa dibaca? Petunjuk. Sekarang kalau petunjuk pengen dihapus kalimat kafirnya kacau gak? Emang nih
Gregetan kita ini orang pada ini. Nggak demen rakyat bener ya, Masya Allah. Heran. Allah perintahkan Iqra, baca. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini orang udah pada bener nih. La'allakum tattaqun. Itu Quran petunjuk buat orang yang bertakwa. Gimana mau tertunjuki kalau dia nggak baik takwanya sama Allah? Sementara semua syariat menggiring orang jadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa tertunjuki dengan Quran. Sekarang Quran pengen diacak-acak. Jangan-jangan sebentar lagi Quran Madinah diharami nih karena produk Arab. Harus pakai Quran lokal. Yang di Mukodimah ada mulut nganga. Itulah. Padahal kalau Quran Madinah itu kan ada rekomendasi ulamanya jelas. Atau kalau lihat Quran dari Madinah, waduh Masya Allah. Sudah 3 jam sama kopi urusannya. Ya, Masya Allah. Betul-betul memang betul Iqra, baca ini Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kapan tertunjuki kita dengan Quran? Kalau jadi orang yang bertakwa, muraqabah kita betul tadi. Semua syariat dalam Islam ini kan menggiring kita jadi terawasi dengan ibadah kita. Masya Allah, antum kalau tahu hukum asal syariat diturunkan buat kebaikan. Perempuan disuruh pakai hijab, emang apa tujuannya? Terlindungi. Dengan hijab terlindungi. Ini ada segelintir orang mengharamkan jilbab, kerudung. Ya apalagi saya dengar selentingan beberapa perempuan yang kerja di sebuah perusahaan-perusahaan yang non muslim yang punya, dari rumah pakai kerudung sampai perusahaan suruh buka kerudung, herannya nurut aja lagi. Ya habis gimana Ustaz kalau nggak gini Ustaz nggak digaji Ustaz. Masya Allah. Jones maju tuh kalau begitu tuh. Tanya emang gajinya berapa sebulan? Nanya. Ya 3,5 juta kotor. Saya tambahin 1,5 dan nungguin saya di rumah dah. Ya gitu. Jadi istri soleha gitu. Jonesnya juga lelet sih Ustaz. Nunggu digonggongin dulu. Kesian nih banyak perempuan-perempuan solehan yang pengen megang syariat cuma gak mampu. Kenapa? Karena tuntutan. Antum bangkit dong. Masa kalah sama ayam? Ayam aja bininya banyak makan noh. Heran pada takut ya. Ayo dong bangkit, jangan kalah sama burung gereja noh. Burung gereja modal kepok-kepok sama cici-cici encrek-encrek bunyi gak ada bagus-bagusnya. Yakdukimason wataruhu bitonan. Terbang pagi kosong temboloknya balik sore penuh burung. Lah kita gak berani gimana? Coba kebayang kalau besok ajal mendatangi kita. Malaikat maut menemui kita. Kita ngadep Allah bawa apa? Bawa STNK motor. Yang doain kita siapa? Mana anak kita, anak-anak yang soleh? Ayo mulai berpikir panjang gitu loh. Negeri ini butuh pejuang, butuh generasi. Gak akan pernah terlahir seorang pejuang dari seorang laki-laki yang gak berani menaklukkan keberkahan. Harus bangkit. Betul-betul dia tahu. Sehingga mujahadah, ada kesungguhan. Karena gak bisa kalau kita gak manjada wajadah. Sungguh-sungguh pasti dapat. Apalagi nuntut ilmu, ayo semangat datengin ilmu, tuntut ilmu, tanya, deketin. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Teman kita siapa? Cari teman yang baik. Siapa teman yang baik? Ini semua teman kita yang baik. Jangan satu gedung ini ribuan orang yang hadir nggak saling kenal. 2 ustadz ngomong masih nggak kenal kiri kanan kelewatan. Coba antum jujur sama kanan antum kenal gak? Sama kiri antum, belakang antum coba. Salaman bro, masalah. Gugurin dosa. Jangan lama-lama biar banyakan dosanya gugur. Gak kajian air gitu. Iya, harus jihad. Semangat kita, juhdu, kesungguh-sungguh. Optimis gitu loh. Berhusnuzon sama Allah. Yakin insya Allah. Jangan sampai kita ragu dan jangan maju, jangan mundur. Harus maju, jangan mundur gitu loh. Mantep, punya keyakinan. Itu yang ketiga tuh. Baru kemudian yang keempat at-taslim. Taslim ini lebih kepada totalitas dalam keislaman. Islam itu kan berserah diri.
Islam selama nggak pakai embel-embel artinya berserah diri. Kalau udah pakai embel-embel udah nggak jelas dah. Ya. Pakai belakangan apalah di belakangnya gitu ya. Kalau Islam saja yang dibawa sama Nabi yang Allah iklankan, inna dina indallahil Islam, itu akan mendatangkan kebaikan buat orang yang memilikinya. Islam akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Makanya dibilang sama Nabi, aslim taslam. Aslim yu'tikallah ajraka marratain. Itu cerdasnya Nabi itu. Berdakwah kepada Heraklius, Mukaukis, Kisra, petinggi-petinggi kafir zaman Rasul. Bahasa beliau dalam suratnya, aslim taslam. Islamlah kamu, maka kamu dapat keberuntungan dalam Islam. Yu'tikallah ajraka marratain. Ada dua keuntungan. Islamnya dirimu dan Islamnya bangsamu. Tuh Nabi sampai ngajak presiden buat masuk Islam. Ngajak bener, kenapa? Karena kalau presidennya bener, rakyatnya bener, ukurannya itu. Walaupun berawal dari rakyat, kalau rakyatnya baik yang diangkat orang baik. Tapi kalau siapapun yang terangkat nanti doakan. Karena kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik, kata Nabi, yu'tikallah ajraka marratain. Para bikers tolong jangan gampang komplain, jangan gampang mencaci maki presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, doain mereka. Karena kalau pemimpin ini benar, rakyatnya benar, keuntungannya dua, benernya dia, benernya rakyat. Anda dapat pahala sebanyak orang yang benar. Hujatan, cacian, makian, cibiran bukan cara-cara Islam. Karena Allah itu lembut, menyukai kelemah lembutan. Allah tidak memberikan kelembutan dan kemuliaan sama orang-orang yang kasar. Ya, boleh terkesan ini orang kalau identik sama bikers sama orang-orang jalanan. Iyalah, kita mau jalan kalau nggak di jalanan di mana, itu kan. Ya, orang mengidentikan nggak apa-apa. Ya memang bikers tuh bikers gitu, laki-laki. Dan orang kalau paham dunia bikers udah anti LGBT. Karena gas kan dibetot, bukan begini. Ya. Nah. Atau menggereget dikit dong ya. Iya betul gak? Ketarik gak tadi kalau pakai jari dua ya. Harus paham kita ini. Ya total taslim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian. Wa aslimu lahu, total dalam keislaman. Bagaimana diri ini kalau sudah terikat dengan Allah, tahu bahwa pagi ilaihin nusur, sore wa ilaihil masir. Kenapa pagi nusur kalau sore masir? Karena ada usaha, kita harus kembali ke Allah. Kalau sore nggak ada usaha pun Allah bakal balikin kita gitu loh. Tolong dari awal pagi ini mulai harimu dengan bahasa yang gampang. Makanya dengan teman-teman saya bikin sengaja kegiatan berbau bikers setiap pagi, ada langsam pagi itu. Bersama Ustaz Subhan di YouTube dan di Instagram itu ya. Saya sengaja bikin dialog santai habis subuh itu. Ya, supaya paling enggak hari ini memang mukodimanya sudah bagus. Ya, kita mau mulai hari ini dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Memulai harinya itu indah. Kalau kita paham dengan cara yang betul. Taslim. Tunduk dan patuh kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai solusi dalam hidup. Karena biar bagaimana, inna lillahi wa inna ilaihi, seberat apapun masalah yang kita pahami lambang cinta. Karena Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Yang perlu kita sikapi adalah husnuzon kita sama Allah. Ya kalau dibilang anak ngegoda kita nggak pusing mau bohong. Orang tua pusing lah lawang anak ngegoda. Cuma jangan gara-gara anak sampai stroke ringan, jangan gitu ya. Kalau dibilang ibu pegel sama bapak mah wajar bu. Karena bapak lebih pegel sama ibu, betul. Begitu pula sebaliknya gitu. Ya namanya orang hidup pasti bikin pegel dong. Cuma jangan takut, Allah sudah kasih ukuran. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran kan. Allah telah berikan ukuran manusia masing-masing. Ada yang ujiannya begini, ada yang begitu.
Ada yang begitu, ada yang begini. Allah yang tahu. Tapi secara umum, la yukallifullahu nafsan. Ini yang mesti kita pegang nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah berikan ujian kepada manusia di luar batas kemampuannya. Kalau bagus Islamnya. Karena Allah sudah bilang dan Allah nggak mungkin bohong. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta pasti Allah yang mencukupi. Cuma muamalah kamu dengan Allah ini yang jadi permasalahan. Karena banyak orang yang tidak baik muamalahnya sama Allah. Sehingga ujian dianggap sebagai ancaman dan azab. Padahal Nabi sudah bilang tadi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum Allah uji. Kamunya yang enggak paham Allah sayang sama kamu. Kamu anggap Indonesia sedang diazab, siapa bilang? Lihat, buktinya Allah datangkan kekompakan di negeri kita. Kalau nggak ada kasus yang seperti ini, kita nggak ngejaga TPS besok, betul? Sekarang kita kompak, anak-anak motor bantu jaga negeri. Ya, ini kan sekarang tinggal kecurangan doang jadi alat-alat mereka, betul? Sekarang kita jaga negeri kita, yuk jaga TPS besok. Enggak usah bawa firqah, bawa kelompok, tujuan kita jaga negeri kita. Ayo. Karena kan dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dan keluargamu. Indonesia keluarga kita bukan? Keluarga kita. Ya, walaupun dia kafir, dia keluarga kita, mau bilang apa? Ya, makanya jangan dihilangkan istilah itu. Ini banyak sekarang orang ini berusaha untuk istilah kafir dihilangkan. Lah kalau dihilangkan kan berarti kan status mereka Islam. Islam punya syarat bersahadat, betul? Dengan istilah kafir itu kan menandakan bahwa Anda nggak percaya sama Nabi Muhammad. Kalau percaya namanya Muslim, pilih mana? Pasti pilih kafir dia. Ya kan konsekuensinya begitu, betul? Istilah kafir itu buat orang yang nggak yakin dengan Allah dan Nabi Muhammad. Bahasa Islam begitu. Kalau Anda nggak mau dibilang kafir, berarti Anda Islam, sunat, kan gitu. Oh gak, dia bilang begitu, ya udah. Ya, taslim. Jangan kita ini hancur gara-gara ujian, jangan. Justru Allah uji kita buat mendewasakan kita. Lihat cara Allah menguji Indonesia sampai kompak masyarakatnya ini. Masya Allah, kemarin kita dengan sahabat-sahabat Muslim Baker Indonesia itu keliling bawa bantuan ke tsunami, ke gempa bumi, ke banjir, kita datang itu. Masya Allah. Ini rakyat Indonesia ini 2 jempol kita hancungin betul-betul. Solidaritasnya tinggi banget, pemerintah nggak nyuruh kita kompak ngumpulin dana buat bantu, betul? Dengar ada tsunami di Aceh, wah langsung ngumpulin dana. Yang ngumumin lain, yang broadcast lain, yang nyerok lain lagi, macam-macam. Pokoknya kalau buat nyari dana ngebantu, begini orang Indonesia. Pindah tuh tsunami-nya sampai ke Lombok, Sembalun. Wah, dana kumpul, lariin ke Sembalun. Sembalun belum selesai, datang lagi Petobo tuh, masuk di Palu, di Sigi dan lainnya. Masya Allah. Belum lagi ini ada lagi di mana di daerah Rangkas sana, Masya Allah, Labuan. Terjadi lagi, sampai belum terjadi aja udah ngumpulin kali ya ada lagi besok gitu lah. Saking rajinnya itu. Kan penyebabnya mesti dicari. Penyebabnya mesti dicari, bangga kita. Dengan teman-teman dari Muslim Baker Sunnah dan lainnya, Masya Allah ya. Ini kan solidaritas tingkat tinggi. Nah kita berharap nih kita butuh binaan kalau sudah begini. Ya, supaya jangan jadi firqah. Jangan jadi partai, bikin partai lagi nanti. Jangan, udah. Ya independen aja sudah ya. Memang ini mah komunitas aja ya. Daripada tongkrong-tongkrong gak ada juntrungannya. Kalau mau ngelihat pemerintahan suksesnya dakwah Rasul itu zaman sahabat. Ya. Sampai beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan taraktukum mistal bayda lailukum kannaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Sampai hukum. Al halal bayin wal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat. La ya'lamuna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdih. Prakteknya zaman sahabat, lihat.
Bukan kondisi dakwah zaman Rasul yang pengen kita cloning langsung sementara belum sampai dakwah secara menyeluruh. Lihat zaman sahabat. Ya, jangan diadon zaman Rasul kita pengen praktekin sementara kesempurnaan belum. Kan sampai wafatnya beliau kan. Lihatlah ijtihadnya para sahabat. Makanya sering dikatakan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sahabat yang paham cara beragama. Ya sempat disampaikan kemarin ketika polemik tiap akhir tahun antara tanggal 25 sama akhir tahun tuh. Si Mary dan si Happy kemarin betul. Tiap tahun kita ribut. Pak Menteri ngomong, Pak Presiden ngomong, apa salahnya sih kita mengucapkan? Kayak zaman dulu gak pernah ada kasus kayak begini. Ini Pak Presiden, ini Raja, ini Menteri, sama sahabat Nabi mulia mana? Abu Bakar hidup di zaman yang masyarakatnya ada orang Kristennya betul? Ada orang Yahudinya. Pernah gak Abu Bakar ngucapin selamat buat ritual mereka? Lah, karena udah ada ayat pembatas. Lakum dinukum. Zaman Umar lebih lagi tuh. Islam sampai Cordova, Eropa. Eropa tuh orang Kristen semua. Umar gak pernah ngucapin si Mary. Apalagi si Happy. Betul. Karena beliaulah yang membuat tahun baru Hijriyah. Betul gak? Umar yang bikin tahun baru Hijriyah kan? Kenapa? Umar pertontonkan izah. Supaya dunia tahu Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Dipertontonkan sama Umar. Umar meninggal, Utsman naik, ahli ekonomi. Bisnisnya ini melanglang buana ke negeri-negeri manapun. Enggak pernah Utsman main konvensional. Gitu loh. Apalagi Kenara Adira. Enggak ada, sudah enggak ada. Kenapa? Karena zaman dulu sahabat tahu riba itu haram. Riba itu haram. Orang nuntut ilmu tuh bersih. Datang ke majelis ilmu enggak bawa riba. Sekarang kita datang ke majelis taklim ngantongin BCA. Gimana mau berkah ilmu kita? Lawang kita adon. Ini kan sama juga sama orang mati lampu nuangin nasi pakai kolak, betul? Dimakan manis lengket, nggak dimakan mubajir, serba salah ini. Udah dibikin nih San. Ya, tapi akan kelihatan nanti tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta itu akan kelihatan. Kelihatannya mereka saling bantu belah hati mereka berpisah, lihat. Tuh kan, atuh lepas tuh sekarang tuh. Tuh kan, iya. Kenapa? Karena mereka bersepakat di atas yang bukan syariat. Tapi kalau kita kompak di atas syariat, ya Allah, sebatang lidi patah kalau dipatahin. Tapi kalau seikat lidi sulit untuk dipatahkan, hukumnya kan begitu. Betul-betul memang layak. Kalau ayam kumpul sama ayam, itu akan berkembang biak. Kalau ayam kumpul sama musang, habis ayamnya. Orang Indonesia kompak sama orang Indonesia bersatu di atas syariat, maju ini negeri. Tapi kalau kompaknya masih asing mah Sadaqallahul azim. Syariat yang bakal turun langsung kita lihat kenyataan tuh. Orang tergantung agama temennya. Kalau negeri ini berteman sama yang nggak jelas, ya nggak jelas terus. Kalau pengen jelas perjalanan negeri ini, yuk berteman dengan negara yang jelas keagamaannya, bukan yang remeng-remeng. Ya, ini kita generasi bangsa siap nih untuk jadi generasi pengganti nih. Karena kan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, ada perguliran, betul? Ada pergantian nanti. Ada siap untuk menggantikan jadi yang lebih baik. Suruh istiqomah, suruh iltizam. Kalau istiqomah berkaitan sama agama ya. Nih kita ngaji begini istiqomah nih, jangan sampai kurang. Terus gimana caranya? Kita terima kasih sama pemilik gedung AD Primer ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan berkah tempat ini insya Allah. Ya. Banyak kegiatan positif yang dilakukan, Masya Allah.
Kemudahannya sudah banyak dan beberapa tempat lain nanti yang mungkin kita akan berkumpul besok tuh di Masjid Agung Al Azhar Rabanian insya Allah ya, kita akan kajian 2 kali berturut-turut nanti Rabanian insya Allah ya, berjumpa lagi nanti kita dan beberapa kajian lainnya. Fadhal, Masya Allah. Atau yang mau rutin kajian malam Selasa streaming, kalau nggak bisa datang ke Bogor di beberapa tempat kita bisa live langsung. Yuk kita kajian tauhid buat menjadi bangsa yang bertauhid. Ada banyak kemudahan sekarang sudah. Yang kedua ya, istiqomah dan iltizam, bukan yang kedua, yang masih satu. Iltizam itu artinya mengikat diri dengan rutinitas kebaikan dalam bentuk pekerjaan. Anda tetap harus bekerja. Sesusah apapun negeri ini mempertontonkan masalah kepada bangsanya, tolong anak bangsa Indonesia ini jangan malas bekerja. Tetap yuk kita berusaha. Ya, sehebat apapun para cukong membeli sawah di pojokan Kerawang untuk menghilangkan kebiasaan Pak Tani nanam padi, tolong Pak Tani gede atau kecil sawah tetap bersawah. Karena negeri ini berkah karena menanam. Negeri yang subur bukan ditanam, malah dipadatin sama paping blok. Dibikin klaster tanpa ada pohon buah. Buahnya ngimpor lagi dari Cina. Betul. Jangan, negeri ini negeri subur, tetap bercocok tanam, tanam pohon-pohon yang bermanfaat, yang akarnya menghujam bumi, gempa sekencang apapun tidak akan pernah ada masalah. Kenapa? Ini bumi stabil dengan pohonan yang ditanam. Ayo tanam, petani jadi petani, pedagang jadi pedagang. Sekarang dirubah, pedagang jadi petani, petani jadi pedagang, hancur. Kalau petani jadi petani, itu buah-buahan gak ada yang busuk, sedekah. Sedekah. Ya, bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang kalau petani ridho dengan gigitan kelelawar pada buah yang dia tanam, tiap gigitan kelelawar itu adalah tasbih. Masya Allah. Cuma kan sekarang petani gak habis lahan, pedagang yang beli lahan. Sekarang yang nanam pedagang, makanya lihat. Kalau sudah pedagang jadi petani, itu pedagang jual buah mendingan busuk ketimbang dimakan. Saya ini apal jenis-jenis buah rambutan loh. Kemarin sama teman-teman Muslim Baker dan teman-teman Al-Azifi, kita reading sampai ke Rangkas mau memberikan bantuan sama Ustadz Fahrudin di sana. Dari Bogor, Jasinga sampai Rangkas sampai ke Pandeglang gitu. Masya Allah. Itu kiri kanan buah rambutan dari Aceh Pelat, buah rambutan rapi, Masya Allah, macam-macam lah jenis rambutan. Tapi saya lagi heran nih ada rambutan hitam amat, jenis apa lagi ini busuk katanya gitu. Tuh ngapain dijual, kagak laku, kenapa nggak disedekahin? Kalau petani mah pasti bersedekah daripada busuk, betul? Duren di mana-mana 60.000 sekilo, mendingan busuk ketimbang dikasih orang, tuh pedagang. Balikin fitrah, petani adalah petani, pedagang adalah pedagang. Al-falla sayyidul bilad wa laysat tijarah. Pedagang adalah sayyid di muka bumi ini. Karena beda, petani adalah sayyid di muka bumi ini, beda sekali. Letakkan pada tempatnya semua, Masya Allah. Iltizam. Anda yang berdagang tetap berdagang dengan cara yang Islam tawarkan. Apa sih kalau di Islam itu antum pernah umroh. Semoga dimudahkan pada umroh ya. Nanti antum tahu kalau orang Arab tuh berdagang, itu selama antum gak pindah dari warung dia, nyobain itu halal. Jadi dia kalau menumpuk makanan itu yang kecil di atas, yang besar di bawah. Yang kemarin ditaruh di atas, yang baru di bawah. Sehingga kalau dicobain itu yang kemarin, halal. Ya, antum nyobain sebanyak apapun nggak pernah marah orang Arab. Lawang dia dagang. Kalau di sini kita nyobain duku satu ditepak. Tadi kan udah iya. Betul. Beda. Di atas bagus, di bawah makin kecil. Cara pedagang Arab enggak, cara Islam enggak. Nabi itu kalau menumpuk dagangan yang kecil di atas, yang bagus di bawah. Makin dibongkar makin bagus. Beda sama kita kan? Masya Allah. Ya. Betul-betul memang Allah berikan kemuliaan, keberkahan. Itu iltizam. Yang dagang, yang kerja. Antum jangan bingung, jangan gampang resign pindah usaha. Bukan di bidang antum, jangan. Kalau kerja tuh harus cinta dengan pekerjaan. Supaya gak lelah badan kita. Itu namanya iltizam. Yang kedua, untuk ke depan lebih cerah, kata ulama, suruh bertobat dan banyak istighfar.
taubat diidentikan dengan dosa besar dari masa lalu kita. Atau istighfar dosa kecil yang kita rutinkan. Ya kalau dosa kecil ini fitrah manusia. Nabi aja beristighfar. Bahkan ayat mengatakan ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumatikum mata'an hasanan. Kita kalau pengen cerah masa depan kita tolong. Banyak beristighfar, banyak bertobat. Allah katakan yumatikum mata'an hasanan. Akan diberikan kenikmatan yang banyak. Diberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau dulu kita punya masa lalu yang buruk, jangan pernah bangga dengan dosa di masa lalu. Sekarang kita sudah punya wadah nih. Di Muslim Baker Indonesia, ini wadah. Antum bisa ngaji, udah nggak usah bangga dengan masa lalu sudah. Yang udah-udah, orang dilihat akhir bukan dilihat awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Siapapun dia, lihat sekarang bukan lihat dulunya. Kalau lihat dulunya mah nggak ada selesainya, lihat sekarangnya. Suruh dia bertobat, suruh dia beristighfar. Ya, para bikers tolong, walaupun gaya kita ini gaya bikers, terkesan kita ini nggak kayak gaya orang sekolahan, zikir pagi petang jangan hilang. Ya, karena gini bro, Islam ini merubah, Islam ini tidak merubah, Islam ini cuma mewarnai. Ya, saya sering bilang pakai bahasa yang gampang, Islam ini nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Jadi kalau Anda tadinya memang seorang bikers dengan penampilan bikers, Anda sekarang ngaji, jangan besok naik motor pakai sarung. Jangan. Lu pakai sarung bro, udah tobat gitu loh ya. Ya nggak begitu bro. Ya tetap pakai celana ya yang identik dengan menahan hawa panas dari mesin ya. Terserah dah jenis siapa aja. Mau blue jean, mau kanvas, mau yang kayak getuk lindri itu ya nggak apa-apa. Tinggal diaur kelapa gitu. Udah rai ya. Boleh nggak apa-apa itu urusan antum. Tapi tolong jangan isbal. Enggak tat anak gulung tat. Itu masih isbal namanya. Kalau baru-baru tobat kita kasih dispensasi dah. Kalau udah lama potong. Ini digulung. Ada ustad, ada ustad, ada ustad. Ustaz pulang, balik lagi. Putur namanya kalau begitu. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya dan mohon izin kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Dan mohon izin bagi yang akan ada uzur untuk tidak melewati kamera insyaallah ta'ala. Iya. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz dari seorang ikhwan. Iya. Ustadz izin bertanya, apa saja kesulitan-kesulitan yang dapat dijadikan patokan kita untuk maju atau mundur dalam memperjuangkan untuk menikahi seorang akhwat? Wah, John Ustadz nih. Mana? Bahasa Nabi ke ikhwan dan akhwat itu bahasanya manis tato aminkumul ba'ah. Yang sudah mampu menikah, menikah. Kalimat mampu ini bukan cuma sekedar membuahi. Itulah. Ini kan kadang-kadang orang sekarang kan mampu membuahi saja. Mampu berhubungan intim saja identiknya. Apalagi banyak anak sekarang cuma alasannya takut zina. Ada betulnya karena memang ada hadisnya. Yuridul afaf itu ya. Cuma kan abis nikah kan panjang cerita ini. Ya. Anda bertanggung jawab mencari nafkah karena wajib nafkah. Anda orang laki, orang tua nomor satu, berbagi sama orang tua. Anda tetap nuntut ilmu, harus tetap belajar, berbagi waktu. Makanya bahasa Nabi yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Kalimat mampu secara umum. Ya, jangan mampu pakai feeling. Feeling saya sih mampu, that feeling. Mampu benar, berbagi waktu, ya. Masa-masa belajar, masa-masa menuntut ilmu. Ini jangan nanti jadi orang yang stres. Karena kalau sudah matang itu asik. Semua ada fase, ada masanya. Ya kecuali kalau memang darurat, antum takut betul-betul maksiat dan bakal masuk dalam maksiat, ya silakan saja. Cuma jangan merubah tujuan. Ya, makanya saya sampaikan dari kemarin untuk semua para ikhwan, akhwat yang mau menikah. Ya, jangan menikah pakai feeling. Menikah pakai ilmu. Modal apalan juz 30, suara kayak Misari Rosid pengen nikah. Entar dulu enak aja.
Ya, nggak cukup, agama bukan untuk itu. Kepake atau enggak tuh agama. Kalau nanti pada akhirnya Anda nahkoda aja bingung mau kemana bahtera berlayar, ya susah. Yakin nggak bisa bawa anak orang nih ke sorga? Ya insya Allah bagus. Belajar nggak? Ya semampunya. Itu kan bahaya. Kerja bagaimana? Kedepannya bagaimana? Bingung. Akhirnya banyak yang baik terbengkalai dengan ketidakmampuan dia. Ya silahkan, Anda mampu silahkan. Tapi ingat, kemampuan tersebut diiringi dengan ilmu tentunya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran Ustadz. Dan kepada proses sekalian, kami harapkan salah satu adab dalam majlis adalah mengikuti kajian hingga selesai. Dan sesi tanya jawab adalah bagian dari ilmu, sehingga kita masih berada dalam suasana keberkahan insya Allah, kecuali yang ada uzur syari harus meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan juga mohon izin untuk meninggalkan tempat, akan didahulukan liftnya untuk akhwat terlebih dahulu. Jadi sehingga buat ikhwan yang masih berada di atas, sambil menunggu silakan untuk tetap duduk karena insya Allah kita masih memiliki waktu 15 menit lagi untuk soal jawab insya Allah. Ustadz mohon izin pertanyaan berikut dari Ahmad Ustadz. Iya. Ustadz mau bertanya, saya sekarang mengurangi silaturahim ke keluarga karena takut gibah Ustadz. Karena sering bertemu dengan keluarga dan teman-teman yang sering bergibah. Bagaimana Ustadz nasihatnya? Keluarga ya? Iya Ustadz. Ya kalau memang antum tahu bahwa dengan berkumpul ada ghibah, antum masuk ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam qaidah usulul fiqhnya itu mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang berbuat kebaikannya. Silaturahmi baik, cuma menghindari saat itu jauh lebih baik. Kalau memang alasannya ghibah. Tapi bukan memutus silaturahim. Menjarangkan silaturahmi untuk menghindari ghibah mungkin. Karena kata Nabi, zur ghibban tasdad hubban. Temui jarang-jarang timbulnya cinta. Ya. Sampai ditanya, kok jadi jarang ketemu sekarang? Ya pengennya sih sering, cuma kalau ketemunya positif, ada majelis taklim, ada majelis ilmu mungkin lebih asik. Saya cuma khawatir banyak gibah, terang-terangan aja. Sehingga nanti jadi pelajaran buat keluarga yang lainnya ya. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustadz, dan pertanyaan berikutnya. Tadi Ustadz menyebutkan yang mengawali perayaan tahun baru Umar bin Khattab, mungkin maksudnya mengawali penanggalan tahun baru Ustadz. Iya, saya katakan Umar bin Khattab enggak merayakan tahun baru, bahkan dia membuat tahun sendiri, tahun baru Hijriah. Saya enggak mengatakan Umar bin Khattab merayakan tahun baru, ini enggak dengar pas berarti ini ya. Diulang rekamannya coba. Ya. Umar enggak pernah merayakan, bahkan Umar yang mencetuskan tahun baru Hijriah. Umar enggak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Dia hanya mencetuskan adanya tahun baru Hijriah untuk apa? Untuk Islam tuh punya izzah. Islam gak butuh orang Kristen. Orang Kristen yang butuh orang Islam. Ini kita dibalik sekarang nih, kita butuh orang-orang kafir. Bergelantungan di pundak mayit kita. Tolonglah kami wahai para mayit. Hindarilah hutang kami dengan konvensional kalian. Aduh, dari mulut ular kita masuk mulut harimau kita kalau begini. Justru Umar pertontonkan. Ya lihat cara Umar tuh, padahal saat itu sudah sampai Eropa. Di mana orang Kristen tuh banyak di Eropa itu. Izahnya Umar lihat. Dia berani mencetuskan itu. Lihat Rasul, karena nyontoh Rasul. Nabi Muhammad minoritas di dunia, dia kirim surat sama Heraklius, penguasa dunia saat itu. Dan Kristen agamanya. Min Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Herakla Azimir Rum. Dia ucapkan salam khusus tanpa mengatakan Merry Christmas. Salamun ala manit taba'al huda. Kita pengen nih punya menteri agama yang begini di Indonesia nih. Mudah-mudahan kita punya yang akan datang insya Allah. Ya. Nggak yang kaleng-kaleng nih. Ya. Betul-betul yang greget. Yang berani mengatakan salamun ala manit taba'al huda. Hei buat non muslim yang ada di Indonesia. Salamun ala manit taba'al huda. Buat yang muslim, assalamualaikum warahmatullah. Tanpa mengurai rasa kita dalam bermuamalah di Indonesia ini. Tegas. Bukan malah menerima syariat yang lain. Kalau menerima syariat yang lain mah hapus aja tuh ayat lam yarid walam yulad. Hapus dah kalau berani. Hapus aja lakum dinukum waliyadin kalau begitu. Hati-hati nih urusannya ke Allah langsung ya. Kita sih cuma nasihatin dah daripada pinter dah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Allahu a'lam. Nah.
Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ikhwan, nah seorang bikers nih. Ustadz, mohon nasihatnya jika kita touring dengan dana sponsor Ustadz, apakah uangnya halal Ustadz? Sponsornya apa dulu? Kalau sponsornya minuman keras ya haram. Sponsornya rokok ya haram. Kalau sponsornya adalah syariah, ada bank syariah ya yang menjanjikan kita untuk bisa membantu perjalanan kita selama memang akadnya syariah ya syariah insya Allah ya. Jadi siapa dulu? Dulu kan kalau reading kan identik sama rokok, minuman keras, produk haram. Sekarang kan sudah ada sahabat-sahabat Muslim Baker Indonesia. Ya, kalau memang pemerintah nggak mau mendukung reading syari kita akan angkat produk-produk lokal. Ya, jangan sampai reading yang syari ini nggak menjadi ajang kebaikan ke depannya. Padahal kalau bisa kita bersama-sama mengiklankan kebaikan yang ada di negeri kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, syukran. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ahwat. Yeah. Ustadz, saat ini saya sedang belajar untuk lebih baik dan dalam proses hijrah. Tetapi terkadang emosi saya masih suka tidak terkontrol. Mengingat saya dahulu punya masa lalu yang tidak baik sehingga terkadang saya khilaf dan berkata kasar kepada suami saya. Mohon solusinya Ustadz, bagaimana agar bisa istiqomah? Iya, yang pasti Anda mau mengakui salah sudah baik. Yang bahaya kan ketika kita nggak merasa bersalah ya. Semoga Allah selalu tenangkan hati anti untuk bisa menjadi akhwat yang baik dalam keagamaan ya. Ingat, wanita yang sudah menikah, suamimu itu pintu surgamu. Ya. Jadi kalau perempuan tahu bahwa suami itu pintu surga, kemana aja dibawa tuh suami, betul. Dia akan menggapai surga dengannya. Nah, ukur dengan itu. Dan orang yang Islamnya baik itu punya 3 karakter. Ya, gampang akrab, lembut dan mudah. Kalau makin ngedalami agama, emosi kita nggak terkontrol, waduh. Ada kajian kita di YouTube 31 penyebab lemahnya iman. Salah satu penyebabnya itu apa? Emosi yang dirutinkan. Kita kalau masih gampang emosi, ya maaf, ini perusak iman kita ini. Dan kita yang tahu itu. Ya makanya bikers juga nih, jangan gampang kepancing. Di jalan begitu. Anda pengen tahu kadar iman Anda, Islam Anda, tolong jangan gampang kepancing di jalan. Ya, jangan gara-gara ngelihat orang ngebut kita ikut-ikutan ngebut. Sampai akhirnya banyak kezoliman yang kita pertontonkan. Jangan. Orang Islam itu nggak terpancing. Orang Islam itu nggak terwarnai, tapi lebih kepada mewarnainya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana menghadapi suami yang tidak sholat atau belum sholat Ustadz. Ya harus diingatkan karena kalau suaminya nggak sholat sama istrinya zina. Ya. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Rasul yang ngomong kok. Beda kita dengan orang kafir musyrik sholat. Ya, makanya kalau istilah kafir dihilangkan nggak berlaku nih hukum nih. Nabi yang mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur. Kufur artinya apa? Kafir. Beda kita dengan orang musyrik dan kafir sholat. Makanya orang kafir ini bersyukur dibilang kafir karena nggak sholat. Kalau kita nggak bilang kafir emang dia sholat di mana? Ini suami tat nggak sholat tat, ya udah ganti. Samat. Ya mau dipegangin aja tuh laki nggak sholat. Ingetin kalau kamu masih nggak mau sholat dan nggak mau bertobat, ya udah dah saya hulu. Ayo dong perempuan juga greget dikit gitu loh. Biarin deh tat, dia nggak sholat yang penting kita berdua. Ini ya nggak bisa bagi. Saya tahu tat, emang Allah nggak demen sama suami saya, cuma saya kadang cinta. Ya Allah ya Rabbi. Jangan belajar benci dan cinta karena Allah. Mudah-mudahan melalui kamu dia dapat hidayah, ya. Tapi kalau dianya masih nggak mau berubah, jangan dipegangin aja. Emang dia balon, kok pegang erat-erat, betul ya? Allahu a'lam. Baik Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Akhwat. Ini bila mana seorang istri ingin sekali menutup aurat dengan berhijab, tetapi suami masih melarang, hukumnya bagaimana Ustadz? Dan bagaimana cara berbicara dan menyampaikan kepada suami? Kalau hukumnya jelas dia tanggung dosa, dia dayus. Kalau cara ngomongnya situ yang paham dah, saya nggak begitu paham ya. Karena kan yang tahu suami kan istrinya.
Dia bisa nurut sama ibu udah bagus bener selama ini Bu, betul ya? Apalagi ibu punya kemampuan buat menjelaskan berbagai hal gitu loh. Berkaitan dengan masalah tutup aurat, hijab, kan di Quran ada ya. Ibu yang tahu timing yang tepat ngomongin dia. Kapan dan saat gimana gitu ya. Perempuan lebih paham lah karena hunna libasun lakum. Perempuan itu pakaian yang menenangkan hati laki-laki ya. Jadi jelaskan sama dia bahwa yang namanya hijab ini di Quran ada, di hadis ada. Dan jelaskan sama dia bahwa kamu pengen berdandan hanya untuk dia nggak untuk yang lain. Nanti lama-lama dia paham insya Allah. Yang penting hijabnya itu tetap mempertontonkan keindahan di hadapan dia. Jangan sampai berubah. Anda nggak secantik dulu dengan penampilan yang sekarang. Ini kan banyak suami nggak tertarik sama penampilan istri karena dia nggak seperti yang dulu gitu loh. Padahal dalam Islam ini kan syariat itu kan memperindah bukan memperburuk. Kayak orang laki pakai janggut. Saya bukan nggak mau pakai janggut Ustaz. Karena yang pertama jenggot saya tajam kayak tusuk sate kata dia bilang. Yang kedua kelihatan dekil Ustaz. Kok kesana syariat diburuk-burukin ya? Padahal kan antum tahu, nanti deh kita bikinkan video pendek deh tentang bagaimana menata janggut supaya terlihat rapi dan bagus ya. Supaya orang tahu bahwa laki-laki itu ya memang berjanggut. Laki gitu loh. Antum perhatikan singa. Itu kalau dicukur bawahnya cupu gak? Aungannya beda bro. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita masih sedikit waktu. Ustadz, saya seorang ibu dengan 3 anak. Inginnya tuh lagi semangat mengikuti kajian setiap saat. Pertanyaannya adalah, lebih wajib mana Ustadz, mengurus rumah tangga atau mengikuti kajian Ustadz? Jangan suka main tebak-tebakan kalau nanya Entah kalau salah kan Ustadz yang diomelin. Ini dua-duanya penting soalnya di dunia, kita nggak tahu masalah dia nih ya. Ya. Bukan berarti kita mengurus rumah tangga kita nggak belajar agama. Siapa? Semalam saya dapat kabar ada seorang wanita yang namanya Aminah kalau nggak salah itu ya. Dia orang Jerman. Dia yang menulis buku As-Sihah. Dalam mukodimanya dia bikin catatan di catatan kakinya itu, sampaikan kepada banyak orang yang membaca bukuku ini. Bahwa aku menulis buku ini dengan tanganku, sementara tangan kiriku sedang menyusui anakku. Masya Allah. Jadi bahkan seorang ibu yang sedang menyusui anak di Jerman dan dia seorang muslim, dia membuat sebuah buku yang judulnya Asia. Masya Allah. Ya, bahkan kemarin saya bawa jamaah ke Museum Quran. Itu ada sebuah bentuk Quran, 4 tumpuk Quran yang baru diserahkan oleh salah seorang wanita dari Sri Lanka, dari Pakistan. Yang dia buat selama 31 tahun menyulam Quran dengan tangannya sendiri. Dan dia memiliki anak yang banyak. Dia membantu suaminya bekerja. Bahkan dia sempat menyulam Quran 4 buku itu. Dan itu mau dibayar dengan harga yang tinggi dia nggak jual. Dia serahkan ke Museum Quran di Madinah. Supaya dunia tahu perempuan tuh nggak terhalang dari kebaikan walaupun sesibuk apa dia. Masya Allah ya. Jadi perlu belajar dari situ kita. Kayak kita orang laki juga nggak ada alasan kita ini nggak ngaji karena kita sibuk. Coba buka biografinya para ulama. Nggak ada, rata-rata ulama-ulama yang hidup zaman dulu. Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri. Mayoritas mereka itu orang sibuk loh. Istrinya nggak ada yang satu loh. Banyak, anaknya juga banyak. Dan mereka orang yang kerja tapi sempat ngapal Quran, apa ribuan hadis, menulis buku. Coba. Kita bini atu, kerjaan kembang kempes, ngaji gak sempet. Innalillah. Pengen ngayal masuk surga barang Sufyan Ats-Tsauri, di sliding malaikat kita betul. Coba timbulin malu gitu loh. Para masyayikh ini Masya Allah. Ada yang matanya buta, nafkahnya banyak, anaknya banyak. Tapi tetap bisa ngapal Quran, ngapal hadis, duduk di majelis ilmu, bikin buku. Coba bandingkan kita dengan mereka coba.
Kita nih punya motor tinggal ngegas doang. Masih ngelongok matahari. Matahari serius Tat kerjanya. Emang panas serius kerjanya. Tinggal ngegas doang. Tat, datang Tat, kemari Tat. Iya insya Allah. Ana ada tanggal tepat, Ana datang deh. Antum ke rumah Ana dulu. Jauh. Begitu bahasa. Gimana sih? Ya, jadi susah antum dapat ilmu nantinya kalau kayak begitu ya. Ayo dong, mumpung kita masih bisa mampu untuk menaklukkan dunia, belajar dengan cara yang baik. Bismillah. Nanti ada masanya kita istirahat. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, dan mohon izin telah ada tanda, nampaknya kita telah berada di akhir acara. Ustadz, barangkali ada sedikit simpulan dari antum tentang kajian kita pada siang ini. Taib, barakallahu fiik. Ya. Sehingga poin yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, maju mundur ini melambangkan keraguan. Fala dikatakan bahwa dalam Quran itu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum summa la yajidu fi anfusikum harajan. Ya. Bahwa Allah mengatakan dalam Quran itu suruh Nabi menegaskan kepada umat. Orang tidak dikatakan sempurna imannya sampai menjadikan Nabi sebagai hukum. Semua nggak ditemukan keraguan dalam dirinya. Nah, keraguan ini timbul karena kita nggak paham syariat. Makanya mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini terpancing kita untuk rajin belajar. Supaya kita nggak ragu-ragu. Karena kalau ragu inilah yang mendatangkan keburukan. Dan memang keraguan-raguan itu kerjaan setan. Pengen dibantu sama Allah, tolong jangan sampai maju mundur. Stabilkan iman kita buat gampang dapat syariat yang kita lakukan. Allah muliakan kita insya Allah ya. Tetap belajar, tetap bersilaturahmi dan jangan sampai kita merasa putus asa dalam menuntut ilmu. Allah akan muliakan kita insya Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan di antara kita. Jangan bosan doakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan doakan negeri kita Indonesia tercinta ini agar Allah berikan pemimpin yang baik. Pemimpin yang betul-betul berani menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wallahu a'lam bishawab. Nah.